I can't. Yeah, how's that working out for you? Everybody's safe, so Jesus! I'm gonna fuck you up. me. Halo teman-teman, kembali lagi di channel M Studio. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody, yang artinya tidak seorang pun. Nobody menjadi film mengejutkan di April tahun 2021. Nobody membawa kejutan bagi pecinta film trailer yang sangat seru. Film ini diperankan oleh Bob Odenkirk, yang menjadi Hutch Mansell, tokoh peran utama di film ini. Han tidak bisa ditebak. Siapakah dia sebenarnya? Dia menyembunyikan rahasia besar. Bahkan keluarganya pun tidak mengetahui siapa Hutch tersebut. Padahal bos mafia besar di film itu pun takut kepada Hutch. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita film ini, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan dukung terus channel M Studio ini, supaya saya semangat mengupload video dan membahas cerita film menarik lainnya. Di awal film, kita melihat seorang pria parubaya yang sehari-harinya dia berolahraga, dan selalu terlambat menunggu mobil sampah. Dia selalu diremehkan dan diabaikan oleh keluarganya dan tetangganya. Dia bernama Hutch, yang mempunyai istri dan kedua anaknya. Suatu malam dia terbangun, dan mendengar seperti ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Benar saja, firasat Hutch tidak salah, ternyata ada dua pencuri yang memasuki rumahnya. Hutch mencoba menelpon polisi, lalu dia ditodongkan senjata oleh pencuri tersebut. Dia hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa, dan lucunya semua yang diminta oleh pencuri dia turuti. Lalu anaknya mencoba melawan, dan Hutch pun melarang dan menyuruh dia melepaskan pencuri tersebut. Anak lelakinya pun marah melihat tingkah konyol ayahnya yang tidak berani melawan pencuri tersebut. Dan polisi pun aneh melihat tingkah Hutch yang tidak menangkap pencuri tersebut. Keesokan harinya tetangga Hutch mengejeknya karena tidak melawan pencuri tersebut. Dan teman sekantor Hutch pun mengejek dia. Dia pun masuk ke dalam ruangan, dan mencoba menelpon teman lamanya. Dia pun menceritakan kejadian yang menimpanya, dan menceritakan alasan kenapa dia tidak melawan pencuri tersebut. Ternyata kejadian malam itu, dia sudah tahu siapa pencuri tersebut. Dia melihat sepasang suami istri yang sedang kesusahan akan ekonomi dan mereka hanya mencuri uang receh yang ada di meja Hutch. Dia pun melihat tanda tato yang ada di tangan pencuri tersebut. Dan anehnya senjata yang mereka pakai tidak ada pelurunya. Itulah penyebab Hutch tidak mau melawan pencuri tersebut. Setelah itu Hutch mendatangi kediaman ayahnya. Dan dia tidak berani menceritakan kejadian pencurian tersebut. Namun ayahnya tahu Hutch lagi ada masalah. Kemudian Hutch pulang ke rumahnya, dan melihat keluarganya lagi makan malam, dan anak perempuan Hutch mengadu bahwa gelang kucingnya telah hilang, yang dia taruh di dalam tabungan uang yang diambil pencuri semalam. Tidak berpikir lama, Hutch pun langsung kembali ke tempat ayahnya dan mengambil perlengkapan untuk menjalankan misi yang sudah lama sekali tidak pernah dia lakukan. Dia mencari pelaku pencurian rumahnya dengan mendatangi tukang tato yang pernah dia lihat di tangan pencuri tersebut. Setiba di tempat pembuatan tato, mereka tidak mau memberitahukan tanda pengenal tato pencuri tersebut, karena mereka tidak mengenal Hutch. Lalu mereka tidak sengaja melihat tato yang ada di tangan Hutch. Siapakah Hutch sebenarnya? Kita tidak tahu. Secepatnya mereka langsung memberitahukan lokasi tato pencuri tersebut. Hutch bergegas mendatangi rumah pencuri tersebut, dan benar saja mereka adalah sepasang suami istri.
Dengan emosinya Hutch langsung memukul pria tersebut dan menanyakan gelang kucing yang dia ambil waktu mereka ke rumah Hutch. Tiba-tiba dia mendengar suara bayi di dalam kamar. Dengan kondisi yang kurang sehat, Hutch salah. Ternyata mereka cuman mengambil uang yang ada di atas meja untuk keperluan bayinya yang sakit. Hutch memutuskan kembali ke rumah, namun dalam perjalanannya, di dalam bus dia bertemu dengan satu komplotan pemabuk yang ingin mengganggu wanita di dalam bus. Hutch menantang mereka dengan tangan kosong. I'm gonna fuck you up. Run! Mereka pun kalah melawan Hutch di dalam bus tersebut. Kemudian berpindah ke tempat lain, kita melihat ada seorang mafia kaya raya, yang mempunyai segalanya yang bernama Julian. Tiba-tiba Julian menerima telepon, bahwa adiknya diserang oleh seseorang di dalam bus. Julian pun sangat marah dan ingin mengetahui siapa orang yang berani melukai adik kandungnya itu. Pagi itu di rumah Hutch, dia menerima telepon dari seseorang dan orang itu memberitahukan Hutch, kalau dia lagi dalam masalah. Dan dia menerima pesan untuk menjumpai seseorang di tempat cukur. Mereka berusaha menjelaskan bahwa kejadian di bus tersebut ada korban, adik mafia Rusia dan dia lagi mencari pelaku yang melukai adiknya. Hutch pun tidak pernah goyang. Berpindah ke Julian. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu pelaku yang melukai adiknya itu. Tidak lama kemudian, dia pun berhasil mengetahui identitas Hutch. Dan anehnya pekerja itu mengundurkan diri dan tidak mau ikut campur dalam permasalahan itu. Sebenarnya siapakah Hutch itu, sampai dia tidak berani ikut campur? Berpindah ke rumah Hutch. Saat keluarga Hutch makan malam, dia melihat keluar jendela, dan benar saja Hutch pasti diteror oleh Julian. Dia mengirim pasukannya untuk membunuh Hutch dan keluarganya. Hutch pun menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke ruang dalam tanah. Istrinya pun baru mengetahui ada ruang dalam tanah di rumahnya itu. Pasukan Julian pun sangat cepat masuk ke dalam rumah Hutch. Hutch dengan teknik melumpuhkan lawan dengan tangan kosong pun beraksi. Hampir semua pasukan Julian dibantai oleh Hutch. Walaupun pada akhirnya dia harus lumpuh karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch kalau ditangkap enggak bisa melepaskan diri. Di jalan dia bisa melepaskan diri dari borgol. Dan membuat mobilnya hingga terbalik, sehingga membuat mereka mati menggenaskan. Huck memutuskan pulang ke rumah untuk membebaskan keluarganya. Mereka pun melihat banyak mayat yang berjatuhan di lantai. Hutch menyuruh keluarganya pergi ke suatu tempat, sampai situasi benar-benar aman dan kondusif. Sementara itu di tempat tinggal ayahnya, didatangi dua orang suruhan Julian untuk membunuh ayahnya. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Ayahnya itu adalah mantan FBI. Jadi tahu sendiri kan kejutan yang sudah dibuat oleh ayahnya. Hutch pergi ke tempat kerjanya dengan membawa banyak emas batangan dari sisa simpanannya. Tempat kerjanya itu dibuat untuk perlengkapan perang menuntaskan misinya. Hutch begitu marah setelah Julian mengirim pasukannya untuk membunuh keluarga Hutch.
Tanpa ada keraguan di benak Hutch, dia langsung mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yulian dan membantai semua pasukan Hutch. Setelah itu dia membakar habis uang Yulian tanpa tersisa sedikit pun. Setelah membakar uang Yulian, dengan gilanya Hutch datang ke klub milik Yulian yang di sana penuh dengan pasukan Yulian, dan dia makan dan menonton Yulian berjoget. Yulian sangat terkejut melihat Hutch datang dengan tangan kosong. Ternyata di balik itu dia membawa ranjau yang sudah dia pegang di tangannya. Hutch meminta berbicara empat mata dengan Yulian. Hutch meminta berdamai kepada Yulian dan tidak mengejar keluarganya lagi. Dan Hutch menjelaskan kalau simpanan uang Hutch telah dibakar ludes olehnya tanpa tersisa sedikitnya. Yulian marah besar dan tidak bisa berbuat apa-apa karena di tangan Hutch ada ranjau. Setelah Hutch pergi dari tempat Yulian, rupanya Yulian sangat dendam kepada Hutch dan tidak memaafkan Hutch. Mereka mengejar Hutch dan menembak ratusan peluru ke mobil Hutch. Hutch berlari ke tempat kerjanya, yang telah dipersiapkan sesiap mungkin. Setelah tiba di tempat kerja, Hutch dikagetkan tembakan dari dalam. Rupanya adik angkatnya Harry telah menunggu Hutch untuk membasmi mafia Yulian tersebut. Dan yang mengejutkan lagi, terlihat pria tua yang keluar dari pintu. Dia itu adalah ayahnya Hutch. Pasukan Yulian pun berhasil masuk ke dalam. Seketika itu pun perperangan dimulai. Dan mereka siap-siap kena jebakan yang telah dibuat oleh Hutch. Semua pasukan Yulian mati tanpa tersisa. Terlihat di situ Yulian seorang diri. Semua peluru Hutch dan ayahnya beserta Harry telah habis. Di situ pun ide gila Hutch keluar. Dia berani menempelkan ranjau di pintu anti peluru dan meledakkan di hadapan Yulian sehingga membuat Yulian mati menggenaskan. Setelah semua berakhir, Hutch ditangkap dan diperiksa oleh polisi karena dia mengaku kalau dia sudah membuat kekacauan dan tidak percaya kalau itu ulah Hutch sendirian. Tidak lama diinterogasi, kedua polisi itu menerima telepon, dan penelepon itu meminta agar Hutch dilepaskan. Polisi itu bingung dan menanyakan siapakah kamu sebenarnya. Hutch menjawab aku bukan siapa-siapa. Siapakah Hutch sebenarnya? Silahkan nonton filmnya langsung supaya kalian tahu siapakah sosok sebenarnya Hutch tersebut. Sampai jumpa di film seru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.